Ini soal legacy Jokowi. Jadi tidak ada presiden Indonesia dari zaman Bung Karno kan tuh soal gagasan, ide, ya kan, pemindahan ibu kota kan terjadi di zaman Bung Karno. Tapi tidak pernah terrealisasi dari presiden ke presiden. Zaman Gus Dur hanya wacana gitu. Bahkan daerah Subang juga pernah disebut-sebut ke calon ibu kota negara. Ya saya ingat gitu. Jadi hanya wacana. Nah, tereksekusi ketika Jokowi menjadi presiden yang kedua kalinya. Nanti itu akan terrealisasi nih, undang-undangnya akan mudah diketok gitu kan. MPR-nya juga akan satu suara akan mendukung, DPR-nya tadi kan semua akan sepakat gitu. Dan itu kan benar yang terjadi kemarin gitu kan, bahwa pembahasan undang-undang IKN itu dengan mudah dan cepat gitu ya, dieksekusi oleh para anggota DPR. Nah, saya melihat kenapa kalau sudah legacy, maka harga mati bagi Pak Jokowi untuk bisa merealisasikan. Jadi halangan dan hambatan apapun akan dipotong, ya kan, akan digunting, akan dihilangkan, sehingga hambatan-hambatan ini tidak ada. Bolehlah misalkan orang menolak, tapi tetap jalan. Bolehlah anggaran tidak ada, tapi anggaran IKN tetap tidak ada yang ganggu-gugat. Bolehlah misalkan para tokoh-tokoh bangsa membuat petisi gitu, menolak IKN, tapi tetap jalan, dieksekusi. Lalu bolehlah masyarakat mengajukan judicial review ke MK, tapi semua ini kan tidak ada proses pembatalan, ya kan, apapun itu alasannya bahwa harga mati untuk bisa dieksekusi dan direalisasikan. Jadi kalau anggaran lain nih, anggaran kementerian, anggaran daerah gitu, itu dipotong. Cuma hanya anggaran IKN lah yang tidak ada pemotongan itu. Bahkan jadi makanya saya katakan karena legacy, harga mati, maka harus dieksekusi. Bahwa dalam sejarah nanti Jokowi ingin mencatat diri sebagai presiden yang pertama kali mampu memindahkan ibu kota. Ini sebagai sebuah kebanggaan bagi sosok presiden, walaupun di tengah-tengah masyarakat banyak yang menolak begitu. Di periode pertama itu konsolidasi. Pemetaan, pemberesan gitu ya, membereskan persoalan-persoalan konflik, soal koalisi, soal siapa yang menolak dipetakan gitu kan, lawan politik, musuh politik mana, soal pembubaran ormas dulu gitu loh. Jadi diselesaikan satu-satu. Soal menundukkan partai-partai dulu gitu. Ini diselesaikan dulu, masa-masa konsolidasi dan masa-masa mengemukakan ide dan gagasan di Kementerian Bappenas. Jadi di periode pertama itu sudah ada. Jadi justru di periode pertama itu dulu Pak Bambang Brojonegoro diperintahkan untuk merancang gitu terkait dengan IKN. Jadi sesungguhnya sudah dari periode pertama. Jadi ini sebagai kelanjutan saja di periode kedua. Nah, artinya dieksekusinya di periode kedua. Memang agak kelihatan lambat ya, karena Pak Jokowi hanya tinggal katakanlah 3 tahun lagi kurang lebih. Cuma kan ini yang menjadi persoalan akhirnya. Masyarakat banyak menolak, tokoh-tokoh bangsa juga banyak yang menolak, lalu investor juga kan ada yang mencabut diri keluar, lalu investor mau masuk juga ragu karena kan tidak ada jaminan ketika Pak Jokowi tidak jadi presiden lagi 2024, maka ya akan hancur semua pembangunan IKN itu. Jadi karena legacy di periode pertama juga sudah ada ide perencanaan ya, diperintahkan kepada Menteri Bappenas Bambang Brojonegoro ketika itu. Di periode kedua dieksekusi, ya inilah yang menjadi kenapa mohon maaf ada muncul isu penundaan pemilu, isu perpanjangan masa jabatan presiden, termasuk yang terakhir yang saya kemukakan ke media ya,
isu terkait Jokowi 3 periode. Ini untuk salah satu mengamankan jaminan kepada investor bahwa IKN aman. Kayak kan saya mungkin nanti akan maju lagi menjadi capresnya di 2024 gitu, ikut kontestasi lagi, dan Pak Jokowi tentu pede sebagai incumbent. Dan dari situlah nanti para investor akan tenang karena Pak Jokowinya dianggap bisa menang lagi dan akan tereksekusi dalam proses 8 tahun gitu ya. Dari sekarang 3 tahun, ke depan 5 tahun, 8 tahun. Dan itu sudah dirancang saya rasa. Karena kalau misalkan Pak Jokowi 2004 berhenti, saya yakin semua ide, gagasan, dan eksekusi bubar. Oleh karena itu ya legasinya tidak akan jalan. Saya rasa itu ritual ya. Pak Jokowi ini kan orang Jawa. Jadi taat kepada budaya Jawanya tinggi. Jadi konsep kejawaannya tinggi. Nah oleh karena itu ya saya melihat mungkin simbolnya adalah simbol persatuan. Jadi tanah-tanah seluruh wilayah Indonesia 34 provinsi itu unsurnya gitu ya. Unsur tanahnya, unsur airnya bersatu di IKN itu. Saya memaknai positif saja bahwa itu adalah unsur persatuan bagi Republik ini. Sehingga apa? Bukan hanya pemerintah pusat yang harus bersatu, tapi pemerintah daerah juga bersatu. Selama ini kan dianggap pemerintah pusat dengan daerah tidak ketemu. Gubernurnya banyak dari partai politik oposisi yang lain nggak bertemu. Nah, kelihatannya akan persatuan itu akan dijalankan oleh mereka semua. Sebagai presiden ya kan, dia punya kewajiban membuat simbol-simbol yang ada. Jadi susah ya kalau kita kan, saya kan santri ya. Jadi ikutnya kan konsep-konsep Islam. Makanya kan tidak aneh ada perdebatan ini klinik gitu kan. Misalkan ada yang mengatakan juga ini dukunnya siapa gitu kan. Lalu kenapa ada yang tanahnya tanah dari kuburan gitu kan. Saya ada banyak tuh. Kalau tanah dari kuburan gimana katanya. Tapi saya melihatnya positif lah. Misalkan positif begini. Saya tidak tahu persoalan klinik. Tapi tadi kalau Pak Jokowi mengikuti budaya Jawa iya. Ya, mungkin tadi ingin menyatukan semua unsur tanah, air, mungkin ya unsur udaranya nggak tahu saya, mungkin karena gubernur nggak bisa bawa udara gitu, jadi nggak ada unsur udaranya, atau unsur apinya juga saya tidak tahu, karena saya bukan dukun, saya dukun politik, pengamat politik, bukan dukun klinik. Tapi apapun itu saya rasa Jokowi ingin mempersatukan kelihatannya dari unsur-unsur perbedaan-perbedaan unsur-unsur yang ada di semua daerah menjadi satu di titik nol itu, saya melihatnya seperti itu. Pendanaan IKN itu bukan hanya di APBN. Kalau APBN jebol. Kalau saya lihat anggarannya 400 triliun lebih gitu ya, itu tidak akan berguna, tidak akan cukup. Artinya butuh investasi dari para pengusaha, baik dalam maupun luar negeri. Ya, persoalannya adalah ketika misalkan campur tangan swasta di situ, yang kita khawatirkan adalah pembangunan swastanya lebih bagus gitu ya, tapi pembangunan infrastruktur pemerintahnya lebih jelek. Ini yang kita khawatirkan. Atau nanti ada permainan, mohon maaf, korupsi dan lain-lain kan. Karena kan gini, basis dari pengusaha itu akan untung. Oleh karena itu hati-hati. Nah, saya melihat selain dari tadi ada politik balas budi gitu, kelihatannya Doni ini untuk mencari anggaran. Untuk anggaran IKN baik pengusaha-pengusaha di dalam negeri maupun luar negeri. Saya melihatnya seperti itu. Cuma tadi saya membayangkan kalau terlalu banyak diintervensi, didominasi oleh swasta, maka saya khawatir IKN ke depan milik swasta. Ini yang kita tidak inginkan. Jangan-jangan, mohon maaf, pengusaha-pengusaha yang ada yang ikut campur juga jangan-jangan pengusaha yang nyumbang di Pilpres. Karena ini yang kita khawatirkan. Oleh karena itu ya Pak Jokowi mesti menjawab ini ke publik. Agar tidak ada kecurigaan dan pertanyaan dari publik. Agar apa? Agar tadi legasinya baik. Jangan sampai pembangunan IKN ini yang dicita-citakan oleh Presiden Pak Jokowi, lalu masyarakat menilainya sesuatu yang negatif, kan nggak bagus jadinya. Jadi inilah yang harus dilihat dan dinilai Pak Jokowi. Jadi memastikan bahwa pihak swasta itu, pihak pengusaha itu berinvestasi boleh, tapi bangun negaranya dong. Jangan bangun perusahaannya sendiri. Jangan sampai ngambil untung ketika sudah misalkan, mohon maaf tanda petik, dulu sudah keluar untuk Pilpres, untuk Pileg, membantu siapa gitu. Jangan sampai seperti itu.